Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Windasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SD Negeri Pajagalan 1. Hari ini saya akan mempraktikkan bagaimana supervisi akademik. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh teman saya, rekan sejawat di SD Negeri Pajagalan 1. Beliau adalah Bapak Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Ivan Kurniawan. Saya mengajar di kelas 6 SD Negeri Pajagalan 1. Baik Pak Ivan, kita lebih rileks ini saja ya Pak. Nah, Pak Ivan ini adalah guru kelas 6 di SD Pajagalan 1. Nah Bapak, saat ini kita melakukan tahapan pra-observasi dari supervisi. Nah, di sini saya akan bertanya-tanya sedikit dulu sebelum pelaksanaan supervisi akademik besok. Kita akan melakukannya besok ya Pak ya? Insya Allah. Iya. Nah, saya ingin tahu dulu ini Pak, apa yang menjadi tujuan dari apa yang ingin kita lakukan besok? Tujuan dari perencanaan yang apa yang ingin dicapai dari program pengembangan kegiatan? Besok saya akan mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 6. Kemudian setelah saya mengajar, mungkin saya perlu supervisi dan masukan dari Fitri sebagai besok saya akan mengajar bahasa Indonesia dengan sudut pembelajaran siswa dapat mengenali ragam surat resmi dan surat pribadi, mengisi formulir, serta mahir menulis surat elektronik. Namun pada besok hari, fokus utama saya adalah siswa dapat mengisi formulir. Oh iya, jadi tujuan pembelajarannya adalah untuk siswa bisa mengetahui dan mengisi formulir ya Pak, yang fokus besok ya. Oke. Nah, di sini Pak, untuk tujuan keberhasilannya, ukurannya seperti apa untuk yang diharapkan? Ukurannya adalah ketika siswa sudah dapat mengisi formulir dengan lengkap dan benar sesuai dengan ejaan dan tanda baca yang bagus. Begitu ya Pak ya. Nah, ini nih apa saja nih yang dipersiapkan kompetensinya? Hal-hal yang perlu dipersiapkan. Oke. Saya sudah menyiapkan besok insya Allah sumber belajar berupa buku teks utama, bermerda, kemudian media pembelajaran berupa kertas formulir, dan nantinya akan dilengkapi dengan link Google formulir. Oke. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Oke, jadi membuat G-form ya Pak ya, yang dipersiapkan Google itu form, seperti itu, Google Form. Oke. Apa nih yang hal-hal yang bisa membantu untuk mencapai keberhasilan itu Pak? Nah, yaitu nanti siswa akan saya ajak untuk bermain peran ya, supaya mereka bisa belajar bermakna ya dengan cara bermain peran. Nanti saya mengambil konteks perpustakaan. Jadi anak-anak itu ada yang saya jadikan sebagai pemeran petugas perpustakaan, satunya adalah sebagai pendaftar anggota perpustakaan. Jadi saya akan sajikan mereka dengan media pembelajaran berupa kertas formulir dan juga link Google Form. Jadi ada dua mode di sini yang akan saya katakan. Mereka dapat mengisi formulir berupa kertas, kemudian bisa dan juga mengisi formulir menggunakan link. Nah, itu dipraktekkan secara nyata. Nantinya ada yang menjadi petugas perpustakaan dan satunya jadi pendaftar anggota perpustakaan. Baik. Dukungan yang dibutuhkan apa Pak untuk besok? Dukungannya tentu berupa fasilitas ya. Oke. Dukungan internet. Iya. Kita akan menggunakan Google Form, kemudian dukungan media pembelajaran ya. Jadi saya terus menyiapkan memang kertas formulir yang bisa digunakan secara efektif untuk pembelajaran besok. Kemudian ya dukungan dari saya sebagai fasilitator tentunya kan ya, karena sekarang dulu sebagai fasilitator. Jadi saya akan menjadi fasilitator yang baik untuk mereka
untuk memfasilitasi mereka dalam bermain peran. Oke Bapak, ini adalah langkah pra observasi dari supervisi akademik besok yang akan kita lakukan. Jadi nanti saya akan mengikuti bagaimana Bapak mengajar, saya akan juga membersamai. Kemudian setelah pelaksanaan pembelajaran nanti kita akan juga melakukan pasca observasi, nanti bagaimana kita merefleksi ya, kita refleksi kalibrasi apa yang sudah dilakukan seperti itu dan bagaimana tingkat keberhasilannya. Baik, Sevin, silakan disiapkan terlebih dahulu. Memberikan kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita tentang membela yang benar. Hak kita diserang, maju serentak mengusir penyerang, maju serentak tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menegang, menejam, terjang. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Senang paling hebat, balas senang paling
paling mantap, paling jauh. Kelas 6 is very good. Kelas 6 paling hebat. Kelas 6 paling mantap. Kelas 6 paling hebat, paling mantap, paling jauh. Kelas 6 is very good. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Pagi, yes. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, walafiat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Sarah ya? Sakit? Ya. Kita doakan semoga Sarah lekas sembuh ya, supaya besok Sarah bisa masuk kembali ke sekolah ya. Nah, hari ini pelajaran apa anak-anak? Oh, sekarang boleh disiapkan buku pelajarannya. Ya. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran ya, saya mau bertanya pada kalian. Siapa yang pernah ikut lomba? Banyak ya. Hampir semuanya pernah ikut lomba ya. Lomba menari, lomba menyanyi, atau lomba akademis? Ya. Ariel pernah ikut lomba apa? Futsal. Futsal itu pertandingan ya. Ya, lomba atau pertandingan. Kalau Devi lomba apa? Psikopedia. Basket. Kayla ikut lomba basket. Nah, anak-anak, biasanya sebelum kita ikut lomba, panitia lomba itu biasanya akan memberikan sebuah formulir pendaftaran. Benar ya? Nah, setiap ada lomba, pasti panitianya yang mengadakan lomba itu akan memberikan formulir pendaftaran. Nah, untuk meminta data pribadi kamu. Pernah seperti itu? Pernah ya? Nah, diisi formulirnya. Nah, diisi. Nah, jadi anak-anak, formulir pendaftaran itu digunakan untuk oleh panitia untuk mendapatkan gambaran data peserta lomba ya. Nah, hari ini kita akan mencoba mempelajari cara mengisi formulir pendaftaran atau formulir mengikuti sebuah organisasi siswa ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar kalian bisa mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap dan benar sesuai dengan ejaan dan tanda baca dalam bahasa Indonesia. Mengapa kalian diminta untuk mengisi formulir dengan benar dan lengkap? Supaya apa, anak? Supaya apa? Supaya panitia itu bisa membaca atau mengumpulkan data dengan jelas, ya. Jadi nanti kita akan belajar mengisi formulir dengan lengkap dan benar. Bersedia? Ya. Mau? Mau. Nah, kalau mau silakan dibuka buku pelajarannya. Buka bukunya. Di buku pelajaran kamu di halaman 14 ada contoh formulir pendaftaran.
Coba Alang. Apa judul formulir pendaftaran itu? Ini. Nah, coba. Formulir pendaftaran perpustakaan sekolah SD Negeri Gaharu. Ya. Jalan Pemuda nomor 45 Kota Pesisir Jawa Timur. Nah, ini adalah contoh formulir pendaftaran untuk menjadi anggota perpustakaan sekolah. Ya, di SD Negeri Gaharu. Alamatnya di Jalan Pemuda nomor 45 Kota Pesisir Jawa Timur. Ini adalah kop formulir namanya. Kop itu kepala. Sama seperti kepala kamu, kepala ada di atas. Bukan di bawah kan? Ada di atas ya. Sama seperti ini. Namanya kop atau kepala formulir. Setiap formulir pasti akan ada kopnya. Nah, ya. Formulir pendaftaran perpustakaan sekolah. Kalau kalian lihat, kop ini sudah sesuai penulisannya dengan ejaan bahasa Indonesia dan tanda bacanya. Jadi kalau menulis alamat seperti itu, Jalan Pemuda, no atau nomor ya, titik 45, koma, Kota Pesisir, koma, Jawa Timur. Ya, di sini wilayah mana? Sumeneb. Sumeneb itu merupakan wilayah apa? Provinsi atau kabupaten atau kota? Kabupaten. Nanti ditulis Kabupaten Sumeneb kalau menuliskan alamat lengkap kamu ya. Setelah itu ada bagian nama lengkap. Nama lengkap harus diisi nama lengkap sesuai apa, Nana? Sesuai akte kelahiran. Jadi kelas 6 harus bisa menulis nama lengkap sesuai akte kelahiran. Masa iya kamu tidak tahu nama kamu sendiri? Ya, nama lengkap kamu sendiri. Masa menulis nama sendiri salah penulisannya ya? Nah, jadi mulai sekarang, mulai kelas 6 sudah bisa menulis nama lengkap sesuai akte kelahiran. Tidak boleh salah lagi karena itu nama kamu. Ya. Nah, kata orang tua nama adalah doa. Mau doa anak salah kira-kira harapannya ya kan? Nah, tepat nulis. Nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir. Tempatnya di mana? Kamu lahir di mana? Lahir di Sumeneb. Nah, kadang-kadang ada anak yang menulis tempat itu nama desanya. Benar, tapi kurang tepat ya. Misalnya tempat tanggal lahir Pajagalan. Benar kamu lahir di Pajagalan, tapi secara penulisan salah ya. Harus menggunakan nama kabupaten atau kota ya. Sumeneb, kemudian tulis tanggal lahirnya. Bisa nanti ya? Bisa. Kemudian ada jenis kelamin. Jenis kelaminmu apa? Jangan sampai lupa. Nanti jenis kelaminnya laki-laki ditulis perempuan. Ya. Nah, atau sebaliknya perempuan ditulis laki-laki. Ya. Ya. Kadang-kadang anak-anak ada sebuah formulir yang untuk menuliskan jenis kelamin itu menggunakan tanda centang. Pernah? Jenis kelamin L, P, ya. Lalu kamu cukup memberikan tanda centang. Kamu L atau P. Kalau Ozam L, bukan P, ya. Nah, itu ya. Lanjut, kelasnya kelas berapa? Kelas 6 ya. Kalau ini kan kelas 6 RA Karti. Alamat rumah penting juga ini ya, sebagai data kamu. Alamat rumah tulis sesuai dengan dokumen apa? Ayo, ada yang tahu? Alamat rumah, kalau nama itu ditulis sesuai dengan akte kelahiran, kalau alamat ditulis berdasarkan dokumen apa? Kan sudah kemarin kelas 5 ya. Ditulis berdasarkan dokumen KK. Apa KK? Kartu keluarga. Nah, jadi alamat itu harus ditulis berdasarkan dokumen kartu keluarga. Karena kamu masih belum punya KTP. Punya KTP sudah? Ada yang belum? Oh, kan ada KTP untuk anak-anak itu. Nah, iya itu. Bisa juga menggunakan
mengambil data alamat di situ ya. Alamat ditulis jalan apa, bukan alamat depan Indomaret. Nah, itu bukan penulisan alamat yang benar ya. Jadi alamatnya tulis sesuai alamat pada dokumen kartu keluarga atau KTP anak ya. Oke, lanjut. Nomor telepon. Apa kamu punya nomor telepon? Punya. Nomor HP ya? Oh, punya WA? Ya, tulis nomor teleponnya di sini supaya nanti bisa dihubungi jika ada keperluan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh petugas perpustakaan. Ini adalah contoh formulir pendaftaran perpustakaan sekolah. Nah, setelah ini kita akan berlatih mengisi formulir ya. Saya sudah menyiapkan lembar formulir untuk kalian isi. Nah, tapi kita akan mengisinya dengan bermain peran. Apa itu bermain peran? Bermain peran apa? Bermain peran sebagai petugas perpustakaan dan calon anggota perpustakaan, atau biasa disebut pemustaka ya. Ada petugas perpustakaan, ada pemustaka. Pemustaka itu adalah anggota perpustakaan. Nah, nanti kalian akan bermain peran secara berpasangan. Dimas dengan Alang ya, Nahid dengan Aril, Syefi dengan Sela. Nanti ada yang bertugas menjadi petugas, ada yang bertugas menjadi calon anggota perpustakaan. Silakan nanti dirembuk siapa yang mau jadi peran satunya dan satunya ya. Siap ya? Oke, silakan dirembuk dulu dengan temannya. Siapa yang mau jadi petugas, siapa yang mau menjadi anggota perpustakaannya. Selin karena Sela tidak masuk, boleh dengan Ozam ya. Ozam? Sudah siap ya? Hah? Ya. Saya bagikan ya. Saya bagikan. Nah, silakan bermain peran seakan-akan kamu menjadi petugas perpustakaan, ya. Nah, ya. Nah. Nah, silakan kalian membuat percakapan, ya, membuat percakapan adegan dengan temannya, ya, dengan teman sebangkunya, ya. Ayo silakan. Apa? Calonnya, iya. Nah, yang mengisi formulir adalah calonnya. Petugas nanti memeriksa datanya. Jika ada kekeliruan bisa ditanyakan kembali ya. Diisi sekarang. Iya, Pak. Ya sini sementara. Tidak apa-apa. Diisi sekarang. Iya, kamu tanya dulu pada Dimas ya. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Nah, saya ingin menjadi anggota perpustakaan. Nah, nanti kamu tunjukkan formulirnya ya. Silakan. Nama lengkap menulis namanya saya. Anak-anak, nama lengkap itu siapa yang diisi? Ya, petugas atau pemustaka? Ayo, pemustaka. Ya, petugas hanya memberikan formulirnya untuk diisi. Yang mengisi adalah siapa? Pemustakanya atau calon anggota perpustakaan. Dijawab sekarang berarti ya? Ya. Perhatikan ya, Nahid tanya barusan yang di bawah itu, nah yang di bawah ini apa? Sumenep titik-titik. Di siapa anak ini? Ayo, di siapa? Hah? Diisi tanggal
kapan kamu mengisi ini. Berarti tanggal hari ini. Ya. Kemudian di bawah apa ini? Nama lengkap kamu tulis, kemudian boleh diberikan tanda tangan. Iya, di kalian ke tanggal berapa? Ya, berapa? Tanggal berapa? 26 Juli. Ya, silakan diisi. Nah, nanti petugas perpustakaannya nanti memeriksa ya kelengkapan data pemustaka. Juga di sini. Nanti. Dimas Maulana Saputro. Wah, nama yang bagus ya. Kamu jadi apa? Jadi apa? Petugas ya. Oke. Tak panas. Lanjut. Anak-anak menulislah dengan rapi ya. Jangan tergesa-gesa. Data harus jelas dan lengkap. Sumenep tanggal berapa? Iya, tanggal, bulan, dan tahun. Alamat rumahnya siapa? Alamat rumahnya calon anggota pustakaannya siapa? Sudah cek? Nah, kalau sudah diisi, maka tugas siapa? Petugas perpusnya mengecek atau memeriksa. Barangkali ada kalimat atau tulisan yang kurang jelas. Diberi nama lengkap, selin, tanda tangan. Ya, sudah. Oke. Sudah diperiksa, Stella? Sudah ya? Benar sudah ya? Tanda tangan. Tanda tangan siapa ini, Pak? Kamu sebagai pemustakanya nanti. Tulis nama kamu, Selin. Nah, Chevy, ya. Pakai nama panjang. Iya. Apa? Tanda tangan. Tulis nama ya, tulis nama lengkap di bawahnya lagi di sini. Terus tanda tangan. Sudah ya? Silakan petugas perpustakaan memeriksa isian formulirnya. Sudah ya. Oke, kalau sudah saya kumpulkan ya. Saya mau lihat juga hasilnya. Ya. Chevy sudah.
Sudah? Sudah, Afif? Hah? Sudah, mana? Sudah ya? Bagus. Ya. Ayolah. Ya, baik anak-anak, mari kita lihat ya dan koreksi hasil isian formulir pendaftaran yang sudah kamu buat. Nama lengkap Fahira Zakia Az-Zahra. Sudah benar, hanya saja anak-anak ya, kalau menuliskan huruf kapital itu harus lebih besar dari huruf kecilnya. Ya. Fahira Zakia Az-Zahra, F-nya lebih besar. Z-nya juga lebih besar. A juga ya. Tempat tanggal lahir. Sumenep, koma. Benar sudah ya? Sumenep, koma, 24 Juli 2012. Punya Zakia, ini 24, tanda hubung, Juli, tanda hubung. Bukan begitu ya? Kalau menulis tanggal lahir, kalau menulis 24 Juli 2012, karena menggunakan kata, bukan angka, maka tidak usah diberi tanda hubung. Paham ya? Jadi saya tekankan lagi pada kalian, penulisan tempat tanggal lahir, contoh, Sumenep, huruf kapital, koma, ya, misalnya 24 Juli 2012, tidak usah diberi tanda hubung lagi, karena bulannya kamu tulis menggunakan kata, bukan angka. Paham ya? Tempat tanggal lahir, ya, contoh, Sumenep, penulisan tanggal lahir ini tidak usah lagi diberi tanda hubung, ya, karena kalian sudah menulis nama bulannya menggunakan kata, ya, berbeda dengan menggunakan angka. Jika menggunakan angka, maka gunakanlah tanda hubung. 24 tanda hubung atau tanda strip. Juli bulan apa? Angkanya? Bulan 7 ya? 07. Ya. Strip lagi 2012. Nah, ada bedanya, anak-anak. Paham ya? Bisa? Bisa. Lanjut. Jenis kelamin perempuan, ya pasti ya perempuan ya, masa laki-laki ya. Kelasnya 6 RA Kartini. Nah, bagus. Lagi anak-anak, RA Kartini itu penulisannya R.A. Kartini. Mengapa Pak? Karena penulisan nama, singkatan nama itu satu huruf titik, satu huruf titik. Misalnya, nama saya Misan Tandri Alang, ya. Mau disingkat Pak, karena kepanjangan Pak, boleh. Misan Tandri A titik, ya. Itu nama, kalau mau disingkat. Mau disingkat lagi Pak, kurang singkat lagi, boleh. M titik T titik Alang. Nah, jadi M titik T titik Alang, bukan MT Alang, ya. Jadi harus ada titik setelah satu huruf. Paham? Paham. Lanjut. Alamat rumah
Jalan Dr. Cipto, Perumahan Gria Utama, Blok D1, Pabian, Sumeneb. Ya, sudah benar. Nomor telepon 08 sekian-sekian. Nah, ya. Nah, ini punya Risa. Menulis keterangan tempat dan waktu di bawah ini. Sumeneb 26 Juli 2024. Julinya menggunakan Y. Benar atau salah? Mengapa salah? Karena ini bahasa Inggris. Sedangkan ini adalah formulir bahasa Indonesia. Nah, ya. Oke. Nah, jadi dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam mengisi formulir. Jangan asal mengisi ya. Sudah, lanjut. Sekarang punya Dimas. Punya Dimas Sumeneb 26,07,2024. Benar? Nah, harusnya menggunakan tanda apa? Tanda strip, tanda hubung ya. 07/2024. Dimas, tanda tangannya di bawah. Benar tidak? Nah, di mana seharusnya? Di atasnya ya. Antara Sumeneb dan nama kamu. Di atas. Oke. Ya, yang salah silakan mengaku. Ya. Nanti diperbaiki ya. Ya, ini juga. Nah. Ya. Ini juga Alvin. Di bawah ya. Nah, sudah benar semua ya. Anggun benar, Nahid sudah ya. Satu lagi ya anak-anak ya, jika menulis alamat jalan ya boleh seperti ini. Contoh Jalan Kurma. Pak, saya mau disingkat jalannya, boleh, tapi harus menggunakan kaidah yang benar. J L titiknya jangan lupa ya, spasi kurma. JL titik spasi kurma. Jadi harus ada spasi, harus ada tanda titik ya. Nah, gunakan ejaan dan tanda baca yang benar sesuai dengan bahasa Indonesia. Maka kamu sudah dianggap berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Paham ya? Paham. Nah, ini adalah isian formulir pendaftaran yang sudah kamu isi. Nah, dari sini kita akan simpulkan pelajaran hari ini. Nah, tolong jelaskan pada saya apa pengertian formulir. Formulir saya, Yang bisa ngacung. saya Pak. Ya, bisa. Formulir adalah kertas berisi pertanyaan resmi yang harus diisi. Ya, cukup. Formulir adalah kertas berisi pertanyaan yang harus diisi. Yang nantinya setelah diisi akan menjadi sebuah pernyataan resmi dari seseorang. Ya, untuk mendaftar kegiatan tertentu. Misalnya mengikuti lomba, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau menjadi anggota perpustakaan. Dan lain-lain ya. Nah, paham ya? Nah, anak-anak, untuk menguatkan lagi pemahaman kamu, nanti saya berikan asesmen formatif untuk kalian ya. Nanti di rumah tolong diakses link alamat ini. Nanti di rumah saya akan memberikan kalian alamat link https://2 bit.ly strip ft perpus pajasat. Apa ini Pak? Ini adalah alamat link yang ketika nanti kamu buka akan menuju sebuah formulir online. Ya, ini dibuat oleh saya menggunakan, siapa yang tahu?
Google Form. Nah, Google Form ini. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, orang-orang bisa membuat formulir menggunakan internet, ya. Namanya Google Form. Nanti silakan di rumah diakses alamat link ini. Ingat ya, kalian harus didampingi oleh orang tua, supaya orang tua juga tahu apa itu Google Form. Ya, silakan diklik, nanti di rumah akan muncul isian formulir sama seperti ini. Hanya mengisinya menggunakan HP atau laptop. Perhatikan ejaan, tanda baca, dan spasi ketika mengetik di HP atau di laptop ya. Ini adalah sebagai penguatan ya, supaya kamu lebih paham cara mengisi formulir dengan baik. Anak-anak, sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa nanti di rumah diakses ini ya, linknya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Windasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb dari SD Negeri Pajagalan 1 Sumeneb. Hari ini saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan pasca observasi bersama pengajar praktik Ibu Analia dan rekan sejawat saya Bapak Ivan Kurniawan. Baik, Pak Ivan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Pak ya. Ya. Nah di sini saat ini saya ditemani juga dengan Ibu pengajar praktik hari ini melakukan kegiatan pasca observasi. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pelaksanaan observasi yang telah dilakukan. Nah pertama nih ya Pak ya, kita rileks saja. Bagaimana nih perasaan Bapak setelah pembelajaran yang dilakukan saat observasi? Alhamdulillah perasaan saya senang dan lega karena sudah melaksanakan pembelajaran yang didampingi dan diobservasi oleh Ibu Fitri. Terima kasih. Oke, menurut Bapak nih, apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Pak? Sebagian besar sudah sesuai rencana, namun ada sebagian kecil yang saya kira belum sesuai rencana. Nah, dari pembelajaran tersebut nih, yang tadi ada yang masih belum sesuai dengan rencana, apa itu sudah termasuk hal yang kurang memuaskan atau sudah memuaskan seperti itu Pak? Ya, ada beberapa sesi pembelajaran yang saya kira saya puas, namun ada beberapa juga yang saya anggap kurang memuaskan dari segi pelaksanaannya. Apa itu Pak, bisa dijelaskan? Seperti adanya hambatan atau gangguan teknis ketika saya mengajar, karena pada saat itu saya ingin menggunakan perangkat teknologi untuk mendukung pembelajaran saya. Oke, berarti ini sudah masuk ke hambatan ya Pak ya, dan gangguannya ya. Siap. Apa yang terjadi di proses pembelajaran. Awalnya memang kan di pra observasi Pak Ivan mengatakan bahwa akan melakukan juga atau menggunakan G-form gitu ya Pak ya. Ya. Itu apa hambatannya Pak? Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa ternyata ketika pelaksanaannya ada hambatan teknis ya, yaitu jaringan internet yang kurang stabil, sehingga saya harus mengubah proses pembelajaran dari awalnya 2 mode menjadi 1 mode saja. Yang pertama kan awalnya saya di rencana pembelajaran ada 2 mode dalam membuat formulir. Membuat formulir secara fisik, artinya ditulis secara manual. Kemudian yang mode kedua menulis formulir dengan menggunakan format online. Tapi ternyata karena adanya gangguan teknis tersebut,
maka saya hanya melaksanakan satu mode, yaitu mode mengisi formulir dengan menggunakan tulisan atau manual. Berarti Iya. itu sudah termasuk Bapak bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut ya Pak ya? Ya. Ya, sudah dijelaskan ya. Nah kalau misalnya nih untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya, bagaimana cara untuk mengatasi tantangan tersebut? Ada enggak strategi-strategi yang akan dilakukan Mungkin agar pembelajarannya ya, lebih baik siap. gitu ya Pak ya? Mungkin nanti ketika saya mengajar dengan menggunakan perangkat teknologi atau perangkat online, saya akan menggunakan strategi kelompok belajar. Ya. Jadi misalnya ini ya, Ya. jadi setiap kelompok anak-anak satu perwakilan dari kelompok itu saya minta untuk membawa satu gadget yang itu sudah tersedia pakai data yang mumpuni, yang memadai, sehingga nanti Jawa itu atau gadget itu bisa digunakan dalam satu kelompok, setiap kelompoknya. Jadi ketika saya mengajar dengan menggunakan teknologi online, anak-anak bisa menggunakannya secara bersama. Artinya ini bisa dikatakan pembelajaran kolaborasi ya kalau dalam metode pembelajaran ya. Ini Pak, apa fasilitas sekolah yang digunakan misalnya? Kalau tadi anak-anak membawa gadget, Ya. kalau dari sekolah sendiri untuk yang digunakan di Oke. sekolah bisa digunakan apa saja? Sebenarnya ada perangkat gadget berupa tablet ya, tapi setiap saya menggunakannya, yaitu terkadang ada hambatan dalam jaringan internetnya ya. Jadi saya ambil alternatif, yaitu jadi anak-anak langsung membawa HP sendiri yang dilengkapi dengan pakai data yang memadai untuk mengantisipasi hambatan tersebut. Nah kemarin juga saya lihat saat pembelajaran ya Pak diberikan link untuk pengisian Ya. itu bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Ya, itu adalah bentuk alternatif saya ketika terjadi hambatan teknis tersebut. Jadi saya langsung mengubah modenya, jadi saya langsung memberikan link Google Form-nya kepada anak-anak untuk dikerjakan di rumah. Nah, jadi saya berikan link Google Form-nya, kemudian saya minta anak-anak untuk mengerjakan formulir online-nya di rumah, nanti saya koreksi lewat sistemnya. Nah, itu adalah alternatif dari mode kedua yang tidak kesampaian saya Iya. laksanakan di kelas itu. Tapi tetap terrealisasi ya Pak akhirnya. Ya? Alhamdulillah ya. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak nih, penilaian Bapak sendiri dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, misalkan skala 1 sampai 10, kira-kira Bapak berada di posisi mana setelah melakukan Ya. pembelajaran? Skala 8 mungkin. Ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya untuk kita meningkat lagi, Bapak menginginkan untuk berada di skala berapa? 9 Oke, dengan menerapkan strategi-strategi yang sudah tentunya ya, disiapkan. ya. Oke. Dengan strategi misalnya diferensiasi, kemudian kelompok dan sebagainya. Nah, kemarin itu kan sebenarnya juga sudah direncanakan ya Pak ya, Iya. kegiatan diferensiasi itu ya, untuk medianya. Oke, Pak Irfan, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk kegiatan pasca observasi kali ini. Sama-sama Bu Ya, Tri. semoga kedepannya dalam kegiatan pembelajaran kita bisa lebih optimal ya Pak ya dalam. Amin. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kegiatan pasca observasi saya Fitri Windrasari, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumeneb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.